Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi dari akar dan juga batang pada tumbuhan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang akar. Nah, tahukah kalian apa itu akar? Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah, sebagai tempat masuknya air dan juga mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Nah, apa sih fungsi dari akar? Oke, yang pertama, dapat menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Jadi, akar dapat menyerap air yang ada di dalam tanah, kemudian memperkuat berdirinya tumbuhan, sehingga tumbuhan menjadi lebih kokoh. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Nah, ini contohnya pada ketela. Kemudian sifat-sifat pada akar. Yang pertama, akar posisinya terdapat di dalam tanah sehingga dapat terus-menerus tumbuh. Kemudian arah gerak dari pertumbuhan akar dipengaruhi oleh suatu gravitasi atau oleh air. Jadi gerak pertumbuhan dari akar mengikuti arah gravitasi ataupun air untuk memperoleh nutrisi dari dalam tanah atau mempermudah untuk mencari air di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, akar bisa tumbuh menembus tanah karena memiliki ujung yang berbentuk runcing. Karena runcing sehingga memudahkan si akar untuk menembus ke dalam tanah. Yang keempat, akar umumnya berwarna pucat dan tidak berklorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Selain berwarna pucat, terkadang akar itu warnanya kecoklat-coklatan atau keabuan. Dan yang kelima, bentuk akar tidak berbuku-buku namun juga tidak beruas. Untuk yang berbuku-buku dan beruas ini biasanya terdapat pada batang. Selanjutnya, modifikasi akar. Modifikasi akar merupakan perubahan bentuk akar yang sesuai dengan fungsinya. Jadi, tumbuhan juga beradaptasi. Nah, modifikasi ini juga menyesuaikan tempat adaptasinya terhadap lingkungan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, ada akar banir atau butris. Nah, akar ini merupakan perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya batang. Nah, contohnya pada akar pohon randu alas dan juga akar dari pohon kenari. Bentuknya sangat besar dan juga pipih, jadi dapat membuat tumbuhan lebih kokoh untuk berdiri. Makanya tadi berkembang dari akar lateral. Nah, selanjutnya ada akar tunjang atau stilk. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di tanah berlumpur, jadi beradaptasi dengan tanah berlumpur sehingga mampu menopang berdirinya tumbuhan. Nah, ini contohnya pada pohon pandan. Nah, kita lihat akarnya pohon pandan ini sangat besar sekali. Nah, ini fungsinya untuk menopang si pandan berdiri lebih kokoh di dalam tanah yang berlumpur. Selanjutnya ada akar udara atau radik aureus. Nah, ini dimiliki oleh tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel. Fungsinya untuk menyimpan air dan udara. Nah, ini contohnya pada tanaman anggrek. Dia akarnya melekat dan juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan air dan udara. Kemudian ada akar pengisap atau Hafstoria. Nah, akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Jadi berfungsi sebagai alat penghisap air dan zat hara dari tubuh inangnya. Nah, ini contohnya pada pohon benalu dan juga tali putri. Biasanya sering kita temui di pohon-pohon ada tumbuhan yang merambat seperti ini.
Kemudian ada akar pembelit atau Cirrus radicalis. Ini contohnya pada tumbuhan pemanjat. Fungsinya untuk kompetisi mendapatkan sinar matahari. Nah, ini contohnya pada tumbuhan vanili. Biasanya petani membuat sandaran supaya tumbuhan vanili dapat tumbuh ke atas memperoleh sinar matahari dengan maksimal. Kemudian ada akar lutut atau kni. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada lumpur yang minim oksigen dan biasanya keluar menuju permukaan atas tanah dan bisa kembali ke bawah permukaan tanah. Nah, ini contohnya pada tumbuhan mangrove. Biasa kita temui di pantai. Kemudian ada umbi akar atau tuber rhizogenum. Nah, akar ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa amilum atau karbohidrat. Contohnya ini pada singkong atau ketela ini. Dia mengandung karbohidrat atau amilum. Selanjutnya ada duri akar atau spina rhizogenum. Nah, ini berubah menjadi duri. Nah, ini contohnya pada tanaman gembili. Jika kalian pernah makan dan melihatnya, kalian akan tahu teksturnya ada durinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang jenis akar. Yang pertama ada akar serabut. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Nah, fungsinya untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, namun tidak sekokoh yang akar tunggang. Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan juga rumput. Sedangkan pada akar tunggang, umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Fungsinya, selain untuk memperkokoh berdirinya tanaman, juga dapat menyimpan cadangan makanan. Contohnya, pada mangga, jambu, dan juga melinjo. Nah, ini morfologi akar atau struktur yang tampak dari luar pada akar tunggang. Ini kalau yang endodermis, perisikel, phloem, korteks, xilem, dan epidermis ini jaringan. Nanti akan saya jelaskan di lain materi. Untuk yang kali ini hanya morfologinya, yaitu rambut akar dan juga tudung akar. Nah, ini pada bulu akar atau trikoma merupakan modifikasi dalam bentuk tonjolan dari sel epidermis. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, sedangkan pada tudung akar atau kaliptra merupakan bagian yang terdapat pada ujung akar yang berfungsi menembus lapisan tanah sehingga akar dapat lebih masuk ke dalam tanah yang dalam. Nah, kalau pada akar serabut terdapat bagian pangkal batang, pangkal akar, batang akar, koliptra, dan juga apex. Nah, perbedaan antara akar tunggang dan juga serabut. Pada akar tunggang, dia memiliki akar utama yang berukuran besar dan juga memiliki akar samping yang tumbuh dari akar utama dan berukuran kecil. Sedangkan pada akar serabut, dia tidak memiliki akar utama dan akar-akarnya berukuran sama yang disertai percabangannya yang tumbuh dari pangkal batang. Kemudian akar tunggang banyak dijumpai pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, sedangkan pada akar serabut dijumpai pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Untuk fungsinya, di akar tunggang itu untuk memperkokoh tumbuhan tetap tegak, namun lebih kokoh daripada akar yang serabut. Akar serabut juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk membuat tanaman agar berdiri tetap kokoh walaupun tidak sekuat yang akar tunggang. Nah, kemudian kita akan membahas tentang batang. Tahukah kalian apa pengertian batang? Batang berasal dari bahasa Latin, yaitu caulis, yang merupakan salah satu organ dasar pada tumbuhan yang berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu. Kemudian ada sifat-sifat dari batang. Yang pertama, berbentuk panjang, bulat, seperti silinder. Kemudian pada batang terdapat buku-buku atau nodus, tempat melekatnya daun. Jarak antara buku disebut ruas atau internodus. Kemudian
Batang biasanya tumbuh ke atas menuju arah cahaya. Dan pada umumnya batang tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Selanjutnya, batang juga selalu bertambah panjang di ujungnya dan batang tumbuh ditandai dengan bertambahnya percabangan. Apa sih fungsi dari batang itu? Batang berfungsi untuk yang pertama dapat menyokong berdirinya tanaman, kemudian tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan juga tunas, dapat menyimpan makanan cadangan, contohnya pada tebu, kemudian alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya yang dibantu oleh jaringan pembuluh xilem dan floem. Dan kemudian batangnya yang termodifikasi daun dapat berfotosintesis. Nah, untuk yang modifikasi ini contohnya pada tanaman kaktus. Nah, selanjutnya ke modifikasi batang. Jadi sama seperti yang akar tadi, bahwa modifikasi batang merupakan perubahan bentuk batang yang sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada umbi batang atau tuberculogenum. Nah, batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Nah, untuk contohnya pada umbi batang, pada kentang dan juga dahlia. Nah, bunga dahlia ini ternyata menyimpan cadangan makanan yang berasal dari modifikasi batang. Kemudian pada rimpang atau rizom, nah batang ini beralih fungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan mempertahankan kelangsungan hidup saat kondisi tidak menguntungkan. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, ganyong, dan juga kunyit yang biasa kita kenal dengan empon-empon. Nah, biasanya orang kira ini modifikasi yang berasal dari akar. Ternyata ini berasal dari batang. Kemudian ada Cladodia. Nah, ini batangnya berwarna hijau dan beralih fungsi daun dikarenakan daunnya mereduksi menjadi bulu atau duri. Nah, ini contohnya pada tanaman kaktus. Jadi batangnya termodifikasi menjadi daun dan daun mereduksi menjadi bulu atau duri. Kemudian ada Phyllokladia. Nah, batang ini berwarna hijau, berbentuk pipi dan dapat mengambil alih fungsi daun, tetapi masih terdapat adanya daun yang berukuran kecil. Nah, contohnya pada tanaman jakang. Nah, kemudian ke morfologi batang. Yang pertama ada terminal bud atau tunas terminal, kemudian axillary of lateral bud atau ketiak tunas lateral, ada flower bud atau tunas bunga, kemudian ada leaf scar atau bekas luka dari daun yang jatuh atau pernah diambil orang, kemudian ada internode tadi, ruas, kemudian node, buku-buku, lenticel, sel lenticel, kemudian ada growth rings atau cincin pertumbuhan. Dan ada jenis-jenis dari batang. Yang pertama ada batang rumput, kemudian batang berkayu, dan juga batang basah. Nah, untuk batang basah atau herbaceous adalah suatu batang tumbuhan yang lemah dan juga berair. Contohnya pada tumbuhan bayam dan krokot. Kemudian kalmus atau batang rumput. Nah, batang yang tidak keras dan juga tidak berluas-luas. Contohnya pada tanaman padi, dan pada umumnya bagian dalam suatu batangnya itu berongga. Dan ada lignosus atau batang berkayu, adalah jenis batang yang berkayu keras dan juga kuat, baik berbentuk pohon atau semak. Contohnya pada tanaman jati. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.